بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد jamaah salat maghrib Masjid Jamasba yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, adab, ya, dan doa. Dan kita masih di bab yang kedua berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan juga silaturahim. Kita masuk ke hadis yang ke-9 ya, yang berkaitan dengan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kami bacakan hadisnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, akhrajahu al-Bukhari. Setiap ma'ruf, setiap yang baik itu adalah sedekah, itu adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari, ya, ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar muttafaqun alaihi. Ya, ketika kita membaca hadis, kemudian di akhir ada muttafaqun alaihi. Ya, muttafaqun alaihi ini adalah hadis yang mana disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik itu adalah sedekah, itu juga ada di dalam Sahih Muslim. Namun kenapa kemudian Ibnu Hajar hanya mengatakan akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa menyebutkan Imam Muslim? Apakah kemudian Ibnu Hajar tidak mengetahui bahwa hadis ini juga ada di dalam Sahih Muslim? Maka ini kemungkinannya kecil sekali. Maka kemudian para ulama menjelaskan, ya, kenapa kemudian Ibnu Hajar tidak mengatakan muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, namun hanya menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu karena ada perbedaan, ya, sahabat yang meriwayatkannya. Ya, ada perbedaan riwayat. Ya. Maka kalau muttafaqun alaihi itu, ya, sahabat yang meriwayatkannya itu juga sama. Ya. Isinya sama, ya. Kemudian sahabat yang meriwayatkannya juga sama. Maka baru kemudian ini disebut muttafaqun alaihi. Nah, kalau, ya, sahabat yang meriwayatkan hadisnya tidak sama, ya, maka ini tidak disebut muttafaqun alaihi. Itu sedikit tentang
penjelasan tentang muttafaqun alaih. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata ma'ruf pada hadis ini. Ya, ma'ruf ya, yang berarti apa? Kebaikan. Yang lawannya adalah apa? Biasa kita sering dengar adalah mungkar. Ya. Dan kebaikan di sini itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa apa kebaikan di sini. Maka beliau menjelaskan di dalam penjelasannya bahwa yang dinamakan ma'ruf, yang disebut dengan ma'ruf, sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Itu ketika berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah. Ya. Maka ketika ada sesuatu hal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, yang manusia menganggap itu baik, namun ternyata syariat dia menganggapnya enggak baik, maka ini dikatakan sesuatu hal yang bukan ma'ruf, bukan yang baik. Ya. Sedangkan kalau ma'ruf, suatu hal yang baik yang berkaitan itu hablum minan nas, ya, berkaitan dengan manusia, muamalah, maka yaitu ya, selagi itu dianggap baik oleh masyarakat dan tidak menyelisihi syariat, maka itu juga dianggap sebagai hal yang baik. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullu, ya, setiap yang baik, ya, sesuatu yang ma'ruf itu banyak atau sedikit, ya, bukan hanya banyak tapi apa? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, makanya tadi tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah, berkaitan dengan Allah, enggak. Namun hablum minan nas juga itu bisa dikatakan sesuatu hal yang ma'ruf, sesuatu hal yang baik. Ya. Maka seluruh kebaikan. Maka hadis ini para ulama menjelaskan ini salah satu, ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mukjizat Nabi itu banyak. Ya. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku diberikan kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Itu ada 6 kelebihan, yang mana nabi-nabi lain itu enggak diberikan kelebihan sebagaimana aku diberikan kelebihan ini. Apa kata Nabi? U'titu bijawami'al kalim. Aku diberi jawami'al kalim. Apa itu jawami'al kalim? Jawami'al kalim itu, ya, perkataan yang sedikit namun dia, ya, serat, penuh dengan makna, ya, banyak sekali cakupannya. Termasuk hadis ini, ya, cuma sedikit, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Namun kalau kita bahas detail, bahas semua kebaikan, wah, itu satu hari tidak cukup untuk bahas hadis ini. Ya. Makanya kata Nabi, ya, beliau itu diberi jawami'ul kalim, ya, sedikit, ya, kata-katanya namun memiliki makna cakupan yang sangat luas. Ya.
tidak sebagaimana sebagian dari kita. Ya, bukan sebagian, mungkin bahkan kebanyakan dari kita. Ya. Terkadang kita ngobrol 2-3 jam lebih, namun ya hanya sedikit kebaikan yang didapatkan dari obrolan tersebut. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, Nabi juga dikatakan wa nusirtu birra'b, aku diberikan pertolongan ya ketika perang itu dengan apa? Ya, dengan diberikannya rasa takut kepada musuh-musuh. Jadi musuh-musuhnya Nabi SAW itu dijelaskan bahwa 1 bulan sebelum berperang bersama Nabi, maka Allah sudah turunkan di hati mereka ketakutan. Ya, jadi mentalnya sudah jatuh dulu. Ya, ini mukjizat Nabi SAW. Wa uhillat liyal ghanaim, dan ya, aku dihalalkan harta rampasan perang. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu tidak halal. Ya, harta rampasan perang itu dikumpulkan, ya, kemudian nanti ya akan ada turun api yang memakan harta ini. Ya. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan bumi ini, seluruh bumi ini kecuali tempat-tempat tertentu yang dilarang itu suci, artinya kita boleh sholat di situ. Ya. Wa ursiltu ilal khaliqi kaffah, dan aku diutus untuk seluruh makhluk baik manusia ataupun jin. Wa khutima bin nabiyyun, dan aku sebagai penutup dari para nabi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, itu sedikit tadi tentang penjelasan ya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menyinggung jawami'ul kalim, ya, termasuk hadis ini. Hadis ini ya itu menjelaskan, ya, hadis tentang kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Hadis ini itu menjelaskan kepada kita bahwa di mata syariat Islam, ya, di mata syariat Islam, sedekah itu bukan hanya pakai harta. Ya, sedekah itu bukan hanya menggunakan uang. Ya. Tapi seluruh kebaikan, ya, segala bentuk kebaikan itu juga merupakan sedekah. Ya, kebaikan apapun, ya, entah itu berkaitan dengan Allah, ya, misalnya ya ngaji, berzikir, ya, bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil, dan yang lainnya, ini juga termasuk sedekah. Begitupun ketika dia muamalah dengan manusia, hablum minan nas, misalnya apa? Baik terhadap tetangga, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ya, membantu saudara, dan seterusnya. Ini juga dinilai sebagai sedekah. Ya. Maka ketika ada orang yang dia bisa bersedekah dengan hartanya, maka jangan khawatir. Orang yang tidak memiliki harta pun masih bisa ikut andil. Ada pembangunan masjid, ya, fulan nyumbang sekian, fulan nyumbang sekian, fulan nyumbang sekian dari hartanya. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki harta, yang belum punya kesempatan untuk, ya, mengeluarkan hartanya, menyumbangkan hartanya di dalam pembangunan masjid dan yang lainnya, ya, maka dia bisa ikut andil dengan apa? Ya, misalnya dengan tenaga. Oh, saya ya, insya Allah siap, ya, tenaga saya
ya, untuk masjid ini. Ya, saya siap membangun, saya ikut serta. Ya, saya siap untuk ya membersihkannya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ya, karena setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan beliau menjelaskan seluruh dengan rinci, ya, dengan rinci, ya, merinci semua kebaikan itu adalah sedekah. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya, setiap sendi-sendi manusia ya itu harus sedekah. Ya, kullu yaumin tatlu'u fihi syams, setiap harinya, setiap matahari terbit maka sendi-sendinya itu harus sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'dilu baina itsnaini sadaqah, ya, mendamaikan, ya, berbuat adil terhadap dua orang, ya, mengislah antara dua orang, ya, itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau, ya, bantu saudaramu, bantu orang lain, ya, menaiki tunggangannya, atau engkau bantu bawa, angkat timba tu barang-barangnya, ya, ke atas kendaraannya, diangkatin, dia bantu itu juga kata Nabi SAW bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, kalimat yang baik, perkataan yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan setiap langkah kaki yang engkau langkahkan untuk menuju sholat, keluar dari rumah, ya, pergi berangkat sholat, itu juga bernilai sedekah. Wa tumiqul adza 'anil tariq, engkau singkirkan gangguan-gangguan di jalan. Oh, ada duri, ada paku, ada pecahan, ya, kaca dan yang lainnya yang mengganggu orang, ini juga disebut sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi kita, ya, untuk setiap kita itu bersedekah, ya, setiap harinya, setiap mifsalnya, setiap sulamanya, setiap sendi-sendinya, ya. Dan dikatakan, ya, di dalam hadis yang lain bahwa sendi-sendinya manusia itu ada, ya, 360, ada 360, ya, itu setiap harus sedekah, harus sedekah, ya. Bisa lunas dengan apa? Ya, bisa tertutupi dengan apa?
salat duha 2 rakaat. Ya. Salat duha 2 rakaat. Ya. Kalau mau lebih bagaimana? Ya monggo. Lebih baik. Namun minimal berapa? 2 rakaat. Maka kemudian gugur kewajiban bersedekah ya 360 ya untuk sendi-sendi kita. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, kita mendamaikan, ya, kita berbuat adil kepada 2 orang. Ada 2 orang yang berselisih misalnya, kita lihat, kita putuskan perkaranya dengan adil. Ya, ini sedekah. Ya. Ini bernilai benar sedekah. Ya. Kita membantu orang lain, makanya di sini dikatakan wa tu'inur rajula ya dabatahu. Kita bantu orang lain menaiki tunggangannya dan segala bentuk hal yang lain, bantuan yang lain. Ya. Itu juga bernilai sedekah. Ya. Bahkan ya, di dalam hadis yang lain ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Setiap tasbihnya itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaq. Setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil la ilaha illallah ya, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga bernilai sedekah. Ya. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ya. Kita ya memerintahkan untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk orang berbuat baik, ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Ya. Dan ya, kita mencegah, melarang orang untuk berbuat kemungkaran juga sedekah. Ya. Bahkan ya, sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, perkara-perkara yang mungkin kita anggap ya, ini perkara duniawi. Ya, kita anggap itu perkara duniawi. Ya, enggak ada pahala di situ. Namun ternyata itu ya, berpahala, dinilai baik, dinilai sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, engkau ya mendatangi istrimu, ya, menggauli istrimu, ya, ini termasuk sedekah, kebaikan. Ya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ya, ketika engkau menggauli istrimu itu bernilai sedekah, ada pahala di situ. Ya. Mungkin kita juga heran, sahabat juga heran. Ya. Kenapa bisa? Maka Nabi mengatakan, ya, mengasihkan analogi. Ya. Bukankah kalau dia meletakkannya bukan pada tempatnya itu, dia akan mendapatkan dosa? Artinya ketika dia ya itu berzina, ya, itu mendapatkan dosa? Jelas. Nah, ketika dia mendatangi istrinya, maka dia pun mendapatkan pahala.
sedekah. Ya. Hal yang mungkin kita anggap ya ini masalah duniawi. Ya, namun ternyata ya di situ ya terletak ya atau mengandung pahala sedekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan kata-kata yang baik ya, wal kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik itu sedekah. Ya. Dan kata-kata yang baik itu ada zatnya memang baik. Ya, memang zat perkataan tersebut baik. Misalnya apa? Berzikir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tadi tasbih, Subhanallah. Ini zatnya memang baik. Namun ada kata-kata yang zatnya itu ya dia mubah. Namun dia menjadi baik karena ada maksud di situ. Ya. Misalnya apa? Ya, dia bertanya kabar. Tujuannya untuk apa? Agar dia ya, ini bentuk perhatian kita kepada dia. Ya. Atau memberikan kabar gembira agar dia senang. Ya. Dan yang lainnya. Ya, ini juga ya, termasuk kalimat yang thayyib, kalimat yang baik ya, dan itu bernilai sedekah. Seseorang dia menahan dirinya dari perkataan buruk ya, dan dia berusaha berbincang dengan kawannya ya, itu dengan orang tuanya ya, dengan saudaranya dengan perkataan yang baik ya. Dia rendahkan suaranya ya, dia tidak tinggikan suaranya. Ini juga termasuk sedekah ya. Jadi tidak hanya kemudian ya tasbih, tahlil, namun setiap kebaikan itu dinilai sedekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hadis ini juga menjelaskan bahwa ya ini bentuk ya salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Ya. Yang demikian ini itu kemudian membuat hamba-hambanya itu merasa mudah. Bagi mereka yang memiliki harta, ya mereka bisa beribadah, bersedekah dengan hartanya. Ya, silahkan bagi yang punya harta, dia sumbangkan, ya, dia sedekahkan, dia infakkan, dia bagi ke fakir miskin. Ya, bagi mereka yang tidak memiliki kelapangan di dalam harta, Allah juga berikan kesempatan untuk beribadah, ikut andil ya, dengan tenaganya, dengan pikirannya ya. Bisa saja dia tenaga belum bisa ya, kekuatan belum bisa, harta belum bisa, dia bisa dengan pikirannya memikirkan, merumuskan ini bagaimana kemudian masjid ini ramai, menyusun program-programnya ya. Dia menjadwalkan kajian, dia ya ini termasuk juga ya. Jadi ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, itu menjadikan ibadah itu bermacam-macam ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Namun hal ini juga sekaligus sebagai apa ya, sebagai ujian untuk kita semua ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak pintu kebaikan-kebaikan yang bisa kita masuki, nah kita mau nggak berusaha untuk memasuki ya sebanyak-banyaknya pintu kebaikan tersebut? Ya. Atau kita menjadi orang yang zuhud terhadap pahala. Ya. Gimana orang yang zuhud terhadap pahala? Ya udahlah, saya satu aja. Ya, biar yang lainnya kebagian. Nah. Ya. Maka ini juga termasuk ya di samping ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, namun ini juga ujian bagi kita. Ya. Allah telah bukakan banyak sekali kebaikan, ya, pintu kebaikan dari berbagai macam arahnya, dari berbagai macam pintunya, namun ya terkadang kita terlena dan hanya ya masuk dari ya satu pintu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya dan mohon maaf atas seluruh kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri majelis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.